Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Ahmad Sutrisno dari kelompok 3 yang merupakan peserta Latsar dari Kota Metro Provinsi Lampung. Kali ini perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan tugas kelompok dengan tema tindak perilaku korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial atau penyakit sosial yang sangat berbahaya, yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadi perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon, dan lain sebagian di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian ini terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Namun hal yang merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah, dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju adalah korupsi harus diberantas. Jika tidak berhasil memberantas korupsi atau paling tidak mengurangi sampai titik yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibanding negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan membawa negara ke jurang kehancuran. Salah. 1. Apakah ini masuk dengan korupsi? 2. Persepsi rakyat tentang korupsi. 3. Faktor penyebab adanya korupsi. 4. Fenomena korupsi di Indonesia. 5. Peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dan 6. Bagaimana cara pemberantasan korupsi. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagiannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengundang unsur-unsur penyelewengan atau dishonest atau ketidakjujuran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi kepada umumnya bersikap acuh dan tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil, terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu mereka ingin berpartisipasi dalam usaha merekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. Faktor penyebab korupsi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi. Poin pertama, penegak hukum tidak konsisten. Penegak hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti kepemerintahan. Poin kedua, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, takut dengan bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Poin ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Poin keempat, budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
Poin kelima, konsekuensinya bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Poin kelima, budaya persuasif serta membolehkan tidak mau tahu menganggap biasa bila sering terjadi. Tidak peduli orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi. Fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, ialah 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia dan lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis, ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. 3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya mereka banyak di antara mereka yang tidak mampu. Yang keempat, mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. KPK dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum yang lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Cara pemberantasan korupsi. Presiden melalui Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai 1. Membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, Sekretariat Negara, serta yayasan-yayasan. 2. Mengawasi pengadaan barang di semua departemen. 3. Mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi. 4. Mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. 5. Menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN. 6. Memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. 7. Meningkatkan integritas pemberantasan penerbangan liar. 8. Meneliti pembayar pajak dan cukai. Korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan RUU KUHP. Tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ini diatur dalam pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam 2 jenis. Jenis tindak pidana yakni setiap suap dan penyalahgunaan yang merugikan negara secara garis besar. Rancangan KUHP dalam perumusan pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi 2 aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek-aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu
bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, antaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Saran, sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Demikian presentasi dari saya. Satu kata dari saya, katakan tidak untuk korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.